Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kita awali dengan banyak bersyukur kepada Dia yang menentukan hidup dan mati, menciptakan langit dan bumi, memiliki surga dan neraka. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ketika tangan kanan kita letakkan ke dada, di sana kita akan merasakan degup, detak jantung. Maka harus kita pahami, satu detak jantung itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini satu nafas yang kita tarik, satu nafas yang kita hembuskan pun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa nikmat yang diberikan kepada kita semenjak kita terlahir ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan detik hari ini. Maka kita sepatutnya bersyukur. Hari ini ada gambaran syukur yang bisa kita lakukan. Syukur yang paling ringan yang bisa kita lakukan hari ini adalah membuat lidah itu basah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersyukur, tentu kita bersolawat kepada Dia yang namanya selalu kita sertai di dalam ibadah solat kita, kepada Sayyidina wa Maulana wa Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Rupanya setiap nabi diberikan satu doa yang makbul, satu doa yang mustajabah, dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam ia merasa bersalah, ia merasa tak enak hati karena melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan buah huldi. Lalu kemudian satu doa yang makbul itu, satu doa yang mustajabah itu digunakan. Sampai dengan hari ini doa tersebut sering kita baca. Rabbana, ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak memberikan maaf kepada kami, maka kami akan termasuk di dalam golongan orang-orang yang merugi. Rupanya manusia pertama ini sudah menggunakan doa yang makbul itu, doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sampai masa kepemimpinan Nabi Nuh alaihissalam, dikabarkan akan datang bencana besar, air bah. Apa ini air bah? Lebih dahsyat daripada tsunami yang baru-baru ini, beberapa tahun belakangan ini menerpa saudara kita yang ada di Palu. Dengan doa yang mustajabah itu, Nabi Nuh ia panjatkan, selamat kaum Nabi Nuh, selamat umat Nabi Nuh daripada bencana besar. Hari ini bahtera Nabi Nuh bisa kita lihat di negara Turki, di atas Bukit Ararat. Lalu setelahnya sampai masa kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi pada Musa? Rupanya ia dikejar oleh ayah angkatnya sendiri. Ia ingin dibunuh, yang familiar kita kenal dengan sebutan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam terpojok di pinggir lautan. Lalu kemudian hal yang tak mampu dinalar oleh pikiran, hal yang tak mampu dicerna oleh pikiran pun terjadi. Dengan doa yang mustajabah itu, lautan lepas terbelah. Selamat kaum Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam waktu yang bersamaan, Fir'aun menghembuskan nafas terakhir. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, rupanya agak berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai masa kepemimpinan baginda,
kala itu dalam sebuah perang, retak gigi Nabi Muhammad SAW, pelipisnya koyak, berdarah, sampai diriwayatkan dalam hadisul hasan. Hadis hasan layak diamalkan. Darah tersebut mengalir sampai sendal baginda Nabi Muhammad SAW. Berbisik sahabat di telinga Nabi, wahai engkau kekasih Allah, inilah masanya kau pakai doa yang mustajabah itu. Inilah waktunya kau pakai doa yang makbul itu. Selamatkan kaum muslimin. Lalu apa jawab baginda? Senyum ringan beliau lalu berkata, syafaatan lil ummati yaumul qiyamah. Kusimpan syafaatku ini untuk umatku kelak di akhir masa. Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, sehingga di masa sulit pun doa tersebut disimpannya untuk memberikan syafaat pada umatnya di akhir masa. Maka hari ini makna kebahagiaan sesungguhnya adalah bagaimana kemudian kita adalah umat dari Muhammad SAW. Tetapi di zaman kita sekarang ini, ternyata sebagian besar manusia tidak memahami makna dari kebahagiaan sesungguhnya. Hari ini betapa banyak manusia yang menyangka ketika memiliki kuasa di tangan, ketika memiliki pangkat, jabatan, itu adalah nikmat terbesar, itu adalah kebahagiaan. Padahal kita tentu masih ingat, Fir'aun pernah memiliki kuasa di atas kuasa, namun nyatanya Allah melaknat Fir'aun. Hari ini banyak juga manusia yang menyangka ketika memiliki harta melimpah ruah, ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Namun rupanya kita tentu masih ingat kisah Korun. Ia memiliki harta yang tak terhingga, namun rupanya Korun pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga manusia hari ini menyangka ketika di dalam otaknya ia memiliki kecerdasan, maka ini adalah nikmat yang luar biasa. Ini adalah kebahagiaan. Namun kita juga masih ingat Haman, manusia yang paling cerdas sampai dengan hari ini. Orang yang pernah merancang piramida dengan otaknya pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna kebahagiaan sesungguhnya? Yaitu insyirahus sadr. Ketika hati itu terasa lapang apapun yang datang. Hari ini rupanya kita diuji akhir tahun 2019, Laboratorium Institute of Virology Wuhan di Cina menemukan suatu wabah penyakit yang sampai dengan detik hari ini membuat dunia pincang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita sepatutnya bersyukur. Mengapa kita bersyukur padahal ini adalah ujian? Hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah walaupun hanya dilakukan di rumah. Karena akan tiba masanya, akan datang waktunya, bahkan menjalankan ibadah di rumah pun sudah tidak bisa kita lakukan. Kapan waktu itu akan datang? Ketika kaki tidak lagi bisa melangkah, ketika mata tidak lagi bisa melihat, ketika jantung tidak lagi berdetak, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ribuan manusia, bahkan miliaran manusia di alam kubur sudah mati, dia termakan cacing tanah, tinggal tulang belulang, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajlin qarib, kata mereka. Berikan kami usia ya Allah walau itu qarib, tidak lama, sejenak, pendek, kalaupun satu kali sujud pun jadi ya Allah. Tetapi apalah daya, tidak akan pernah bisa terulang waktu yang sudah berlalu. Maka hari ini kita masih diberikan umur yang panjang. Ajak saudara, keluarga, cucu, cicit, menantu, kerabat untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan sesungguhnya hari ini dijelaskan oleh ulama kita dari negeri Melayu, Ustadz Abdul Somad. Apa kata beliau? Ada seorang yang kaya raya naik ke atas mobil yang megah, mobil yang mewah. Orang kaya tersebut berangkat ke tempat ia bekerja. Di tengah perjalanan ia menengok ke arah kanan. Dilihatnya di bawah terik matahari yang panas, di atas lumpur yang kotor, ada seorang petani yang sibuk mengerjakan pematang sawahnya. Rupanya pemandangan tersebut menarik untuk si orang kaya. Mesin mobil ia hentikan, lalu dilihatnya pemandangan tersebut. Tak lama berselang dilihatnya anak istri datang. Hilanglah rindu, sirnalah haus. Betapa bahagianya menjadi seorang petani, kata si orang kaya di dalam hati.
Datang anak membawakan makan, menikmati makan di atas gubuk yang kecil dengan angin yang sepoi-sepoi. Pada waktu yang bersamaan, petani menengok ke jalan yang besar. Di jalan yang besar ada mobil yang megah. Di atas mobil yang megah ada seorang yang punya harta yang melimpah ruah. Lalu petani berkata di dalam hatinya, oh betapa bahagianya menjadi orang yang kaya. Ia bisa memiliki apa saja. Ia bisa memberikan apa saja kebutuhan kepada keluarganya. Maka untuk menutup ceramah singkat ini, marilah sama-sama kita memperbaiki diri pada induk dari segala bulan yang kita berdiri tegak di atasnya, yaitu Sayyidus Syuhur, bulan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak segala tindak tanduk, kedipan mata, bisikan hati, gerlak lidah, dekapan jantung, buah darah yang dicuci oleh pinggang kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa sekecil debu, sekecil tapak kaki semut hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap gulita, pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.